Saat ini tren pinjaman dana telah bergeser. Jika dulu ketika seseorang berniat melakukan pinjaman dana, mereka akan menghubungi bank. Tapi sekarang dengan banyaknya pilihan pinjaman online, orang-orang lebih memilih jenis tersebut dibandingkan pinjaman konvensional seperti bank atau koperasi. Di samping prosesnya yang super cepat, juga persyaratan yang cukup mudah dan tanpa agunan. Sebenarnya mengajukan pinjaman online itu mudah dan pasti disetujui jika kalian tahu caranya. Tapi meskipun begitu, banyak yang masih gagal untuk melakukan pinjaman online via aplikasi. Sebagai informasi, pinjaman online itu ada dua jenis, pinjol legal dan pinjol ilegal. Buat yang belum tahu perbedaan kedua pinjol tersebut, kalian bisa tonton video saya sebelumnya atau klik card yang muncul di atas. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan tips apa saja yang harus kalian lakukan agar pengajuan pinjaman online kalian bisa disetujui. Simak videonya sampai akhir agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan pertama kali sebelum mengajukan pinjaman online adalah pilih pinjaman online legal. Kenapa begitu? Karena selain pinjol legal memberikan limit kredit yang lebih besar, bunga pinjaman pun akan jauh lebih kecil dibandingkan pinjol ilegal. Yang kedua, isi data dan penuhi syarat pinjaman dengan benar. Maksudnya di sini adalah identitas diri dan persyaratan lain seperti KTP dan selfie harus difoto dengan jelas, tidak blur dan terbaca. Lalu isikan informasi identitas persis sesuai data di KTP. Yang ketiga, gunakan nomor telepon yang telah lama aktif untuk pengajuan. Hindari menggunakan nomor yang baru aktif untuk mengajukan pinjol. Minimal nomor handphone telah aktif selama 2 bulan dan sudah banyak orang yang menyimpan nomor kalian di kontak handphone mereka. Yang keempat, ketika baru pertama kali menggunakan aplikasi pinjaman online, Anda akan diminta memberi izin akses terhadap beberapa fitur smartphone. Jika menganut pada aturan dari OJK, fitur smartphone yang boleh diakses oleh aplikasi pinjaman online yang resmi hanyalah mikrofon, kamera, dan lokasi. Tentunya, agar pengajuan pinjaman online diterima, kalian harus memberi izin akses terhadap ketiga fitur tersebut. Yang kelima, isi data pekerjaan dengan benar dan sesuai. Mulai dari data karyawan, nama perusahaan, alamat perusahaan, telepon perusahaan, dan data lainnya. Ini berkaitan erat dengan kemungkinan pinjaman kalian disetujui, karena nantinya pihak aplikasi akan menghitung secara proporsional kemampuan kalian dalam membayar cicilan berdasarkan penghasilan. Yang keenam, berhubungan dengan poin sebelumnya. Sebisa mungkin, ajukan ketika kalian sedang berada di lokasi atau alamat yang sama dengan data di KTP atau di lokasi tempat kalian bekerja. Kenapa harus seperti itu? Karena pihak aplikasi akan melihat titik lokasi ketika kita pengajuan. Dan ini secara tidak langsung memberitahukan kepada aplikasi bahwa data yang kita berikan adalah benar adanya. Yang ketujuh, poin selanjutnya yang gak kalah penting yaitu kontak darurat. Pastikan kalian memberikan kontak darurat dengan nomor aktif yang bisa dihubungi dan mengenal kalian dengan baik. Karena meskipun tidak semua, tapi beberapa pinjaman online akan melakukan verifikasi data baik telepon atau WhatsApp ke kontak darurat yang kalian berikan. Kecil kemungkinan pinjaman kalian disetujui jika verifikasi data ke kontak darurat kalian gagal atau tidak sesuai. Yang kedelapan, kalian juga harus mengetahui scoring BI checking kalian atau informasi debitur slik OJK. Untuk part ini akan saya bahas di video selanjutnya. Berikut cara untuk mengecek informasi debitur slik OJK online. Nah, itulah tips agar pengajuan pinjaman online kalian disetujui. Seperti biasa, jika ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini.